Kekalahan di leg pertama membuat peluang lolos terasa berat. Namun, sejarah menunjukkan semuanya masih mungkin terjadi. Kekalahan Barcelona dari Atletico Madrid di Liga Champions tak hanya menyisakan hasil buruk, tetapi juga kontroversi besar. Sejumlah pemain terancam kartu akhirnya aman, namun satu pemain justru dipastikan absen. Thierry Henry ikut angkat bicara, dan ia tidak setuju dengan keputusan wasit saat Pau Cubarsí menerima kartu merah. Barcelona kembali dikaitkan dengan bintang besar Eropa. Semua itu terangkum dalam edisi Barca Corner Update per 10 April 2026. Barcelona menghadapi tantangan besar di Liga Champions. Kekalahan di leg pertama membuat peluang lolos terasa berat. Namun sejarah menunjukkan semuanya masih mungkin terjadi. Barcelona harus mengejar ketertinggalan setelah kalah 0-2 dari Atletico Madrid di leg pertama perempat final Liga Champions. Hasil ini membuat peluang lolos ke semifinal menjadi semakin sulit. Meski demikian, peluang untuk melakukan remontada atau comeback belum sepenuhnya tertutup. Secara historis, Barcelona pernah berhasil membalikan keadaan dalam situasi serupa. Tercatat, Barcelona mampu membalikan defisit 2 gol dalam 5 dari 12 kesempatan di kompetisi Eropa. Artinya, meski sulit, peluang tersebut tetap nyata. Namun ada satu catatan penting, semua comeback tersebut terjadi saat Barcelona memainkan leg kedua di kandang. Kali ini, mereka harus melakukannya di markas Atletico Madrid, yang tentu menjadi tantangan jauh lebih berat. Dalam sejarah Liga Champions, hanya satu tim yang berhasil membalikan kekalahan 2 gol di kandang saat bermain tandang di leg kedua, yaitu Manchester United saat melawan Paris Saint-Germain pada 2019. Fakta ini menunjukkan betapa sulitnya misi yang harus dihadapi Barcelona. Meski begitu, sejarah klub juga dipenuhi dengan momen epik, termasuk comeback legendaris melawan Paris Saint-Germain pada 2017, yang dikenal sebagai salah satu yang terbaik sepanjang masa. Kini, harapan kembali tertuju pada skuad asuhan Hansi Flick untuk menciptakan keajaiban lain di kompetisi tertinggi Eropa. Misi memang sangat berat, tetapi bukan tidak mungkin. Barcelona pernah melakukannya sebelumnya, dan kini mereka ditantang untuk menciptakan sejarah sekali lagi. Kekalahan Barcelona dari Atletico Madrid di Liga Champions tak hanya menyisakan hasil buruk, tetapi juga kontroversi besar. Hansi Flick bahkan meluapkan kemarahannya terhadap keputusan VAR. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, menunjukkan reaksi keras usai timnya kalah 2-0 dari Atletico Madrid di leg pertama perempat final Liga Champions. Flick secara terbuka mengkritik keputusan wasit dan penggunaan VAR yang dinilai merugikan timnya dalam pertandingan tersebut. Salah satu momen paling kontroversial terjadi saat Barcelona tidak mendapatkan penalti meski terjadi dugaan handball di dalam kotak penalti. Dalam situasi tersebut, pemain Atletico Madrid terlihat menyentuh bola dengan tangan, bahkan dalam kondisi sudah mengantongi kartu kuning. Namun, wasit tidak memberikan penalti dan VAR juga tidak melakukan intervensi. Hal ini memicu kemarahan besar dari kubu Barcelona. Tak hanya itu, Flick juga mempertanyakan kartu merah yang diberikan kepada Pau Cubarsí yang membuat Barcelona harus bermain dengan 10 pemain sejak babak pertama. Keputusan tersebut dianggap sangat mempengaruhi jalannya pertandingan. Pelatih asal Jerman itu bahkan menyindir kinerja VAR yang dianggap tidak konsisten dan seolah mengabaikan insiden penting dalam laga tersebut. Meski diliputi kekecewaan, Flick tetap menegaskan bahwa timnya belum menyerah. Ia yakin Barcelona masih memiliki peluang untuk bangkit di leg kedua dan membalikkan keadaan. Kontroversi ini pun semakin memanaskan rivalitas antara Barcelona dan Atletico Madrid yang memang sudah berlangsung sengit sepanjang musim ini. Kemarahan Flick menjadi bukti bahwa laga ini belum benar-benar selesai. Dengan kontroversi yang terjadi, leg kedua dipastikan akan berlangsung lebih panas dan penuh tekanan. Barcelona mendapat kabar campur aduk jelang leg kedua Liga Champions. Sejumlah pemain terancam kartu akhirnya aman, namun satu pemain justru dipastikan absen.
Barcelona dipastikan tidak akan kehilangan pemain akibat akumulasi kartu kuning untuk leg kedua melawan Atletico Madrid. Dalam laga leg pertama, hanya Gavi dan Joao Cancelo yang menerima kartu kuning. Sementara itu, para pemain yang sebelumnya berada dalam kondisi rawan seperti Lamine Yamal, Fermin Lopez, Gerard Martin, dan Marc Casado berhasil menghindari kartu sehingga tetap bisa tampil di leg kedua. Ini tentu menjadi kabar positif bagi Hansi Flick, mengingat kedalaman skuad Barcelona sedang diuji oleh cedera dan jadwal padat. Namun di balik kabar baik tersebut, ada satu kehilangan besar. Bek muda Pau Cubarsí dipastikan tidak bisa bermain di leg kedua setelah menerima kartu merah di pertandingan sebelumnya. Absennya Cubarsí menjadi pukulan bagi lini belakang Barcelona, mengingat perannya yang cukup penting sepanjang musim ini. Selain itu, Barcelona juga masih menghadapi masalah cedera. Rafinha dan Andreas Christensen dipastikan belum bisa kembali, sementara kondisi Frenkie de Jong dan Marc Bernal masih belum sepenuhnya pasti. Situasi ini membuat Flick harus kembali menyusun strategi terbaik dengan skuad yang tersedia, terutama di lini belakang yang kehilangan salah satu pilar utamanya. Barcelona memang terhindar dari krisis akibat kartu kuning, namun absennya Cubarsí tetap menjadi tantangan besar. Kini semua akan ditentukan di leg kedua, laga hidup mati bagi Blaugrana. Kontroversi kartu merah Pau Cubarsí terus jadi perdebatan. Kini, legenda Barcelona Thierry Henry ikut angkat bicara, dan ia tidak setuju dengan keputusan wasit. Legenda sepak bola dunia, Thierry Henry secara terbuka mengkritik kartu merah yang diberikan kepada Pau Cubarsí dalam laga Barcelona melawan Atletico Madrid. Menurut Henry, keputusan tersebut terlalu keras dan tidak sepenuhnya mencerminkan situasi di lapangan. Ia menilai bahwa insiden tersebut seharusnya tidak langsung berujung kartu merah. Dalam analisanya, Henry menjelaskan bahwa meski Cubarsí dianggap sebagai pemain terakhir, beberapa faktor penting tidak terpenuhi untuk kategori clear goal scoring opportunity. Ia menyoroti bahwa bola belum sepenuhnya dalam kontrol pemain lawan, sudut tembakan tidak ideal, dan jarak ke gawang masih cukup jauh. Karena itu, Henry meragukan apakah peluang tersebut benar-benar bisa berujung gol. Ia bahkan menegaskan bahwa keputusan yang lebih tepat adalah kartu kuning, bukan kartu merah. Lebih lanjut, Henry juga menekankan dampak besar dari keputusan tersebut terhadap jalannya pertandingan. Menurutnya, kartu merah langsung mengubah dinamika laga, terutama di level setinggi Liga Champions. Ia menilai wasit terlalu cepat mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan konteks secara menyeluruh. Kartu merah tersebut memang menjadi titik balik pertandingan, di mana Barcelona harus bermain dengan 10 pemain dan akhirnya kalah 0-2 dari Atletico Madrid. Pernyataan Henry pun menambah panjang daftar kritik terhadap keputusan wasit dan VAR dalam pertandingan tersebut. Perdebatan masih terus berlanjut, namun satu hal yang pasti, keputusan tersebut telah mengubah jalannya laga dan kini Barcelona harus menghadapi tantangan berat di leg kedua. Barcelona dilaporkan mendapatkan peluang untuk merekrut winger AC Milan, Rafael Leao, pada bursa transfer mendatang. Pemain asal Portugal tersebut memang sudah lama masuk dalam radar Barcelona, bahkan sempat menjadi target serius sebelumnya. Namun saat itu, transfer gagal terrealisasi karena harga yang terlalu tinggi. Kini, situasinya berubah. Leao dikabarkan mengalami ketegangan dengan pelatih AC Milan, Massimiliano Allegri, yang membuat masa depannya di klub menjadi tidak pasti. Akibat situasi tersebut, AC Milan disebut siap melepas sang pemain dengan harga sekitar 50 juta euro, jauh lebih rendah dibanding klausul rilisnya yang mencapai 170 juta euro. Kondisi ini membuka peluang bagi Barcelona untuk kembali mempertimbangkan transfer Leao. Apalagi Presiden klub, Joan Laporta, diketahui sangat menyukai profil pemain tersebut. Namun demikian, hingga saat ini Barcelona belum mengambil langkah konkret. Fokus utama klub masih tertuju pada situasi Marcus Rashford dan keputusan apakah akan dipermanenkan atau tidak.
Jika transfer Rashford tidak terrealisasi, maka Barcelona kemungkinan besar akan kembali aktif mencari winger kiri baru, dan nama Leao bisa kembali menjadi prioritas. Selain itu, kondisi finansial klub juga tetap menjadi faktor penentu dalam setiap keputusan transfer yang akan diambil. Dengan harga yang jauh lebih terjangkau, peluang Barcelona merekrut Rafael Leao kini terbuka kembali. Namun, semuanya akan bergantung pada strategi transfer klub di musim panas mendatang.